Kita akan membahas mengenai paket fragmentation. Jadi paket fragmentation dalam suatu jaringan, suatu paket akan dikirim, lalu akan ada fitur yang disebut dengan fragmentation. Untuk itu kita juga perlu seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita perlu membaca dokumen dari sisi RFC. Jadi saya akan membahas dulu dari sisi IP header. Jadi kalau IP header itu let me see ya, kalau kita bisa gedein mungkin dari sini kita akan visit di sini supaya kita bisa dapat yang lebih gede. Nah, IP header itu kurang lebih seperti ini. Jadi ada version, length, type of service, total, dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari sisi paket ini, kita akan melihat bahwa paket header itu panjangnya sekitar antara 20 byte bisa sampai 60 byte. Dan keterangan ini kita bisa baca di dalam RFC 791. Jadi ini RFC ini adalah dokumen yang mengenai standar dari si protokol IP. Jadi IP protokol itu, dan kita lihat bahwa ini sebetulnya diterbitkan dan sudah di update lagi di RFC 2474, lalu diupdate lagi ke 1349, dan juga terakhir ada di 68. Jadi masing-masing ada update dari tiga ini. Jadi kita bisa melihat bahwa di sini kalau kita akan melihat bahwa masing-masing dari headernya itu sendiri komponennya, jadi kurang lebih seperti ini, sama ya gambarnya seperti ini version, cuma ini versionnya memang dibentuk dalam teks, dan di dalam dokumen ini ada keterangannya secara keseluruhan apa-apa saja dari masing-masing komponen dari headernya itu. Jadi kalau ada version ada 4 bit, lalu ada internet header length-nya, kita akan melihat berapa header length-nya itu. Lalu juga ada misalnya type of service itu dari komponen ini 012-nya ini precedence, jadi tidak digunakan. Lalu bit ketiganya itu menunjukkan apakah kalau 0 dia normal delay, kalau 1 itu low delay, jadi on off seperti itu. Lalu juga bit keempatnya menunjukkan dari sisi normal throughput atau high throughput, dan seterusnya. Jadi masing-masing ada keterangan dari masing-masing komponen dari header si IP itu tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa itu paket fragmentations. Nah, jadi kita akan melihat saya akan coba dengan dalam hal ini kita akan menggunakan Kali Linux saya. Jadi kalau kita akan melihat dari sisi di sini kita ada komponen tertentu. Kalau kita lihat di sini MTU, berarti ini paketnya ini itu adalah 1500. Itu artinya kurang lebih seperti ini. Kita mau ngirim paket dari titik komputer satu ke komputer yang lain. Nah, paket kita itu akan dimasukkan dalam suatu kotak. Nah, kotaknya itu punya kapasitasnya. Dalam hal ini ditentukan dari sisi MTU-nya. Jadi kotak 1500 artinya satu kotak itu maksimalnya itu adalah 1500. Jadi kalau kita mengirimkan satu paket melebihi dari MTU-nya itu, maka paket kita akan dipecah dalam beberapa kotak. Jadi ada kotak 1, ada kotak 2. Jadi kalau misalnya kita mengirim paketnya lebih besar dari 1500, let's say 1600, maka komponen 1500 yang pertamanya itu ada di kotak pertama, lalu ada kotak keduanya yang berisi dari sisanya. Jadi paket yang kita kirim itu akan dikirimkan oleh si IP berdasarkan dari dua kotak. Jadi nilai dari MTU ini akan menentukan jumlahnya kapasitas dari kotak yang akan dikirimnya itu.
Oke, nah let's say kita akan lihat bagaimana ininya. Saya akan coba menggunakan misalnya saya akan ping dalam hal ini ping ke Freya, maka kita akan melihat bahwa saya akan membuat ping ke Freya-nya dulu. Jadi kita akan kirim, maka kita akan melihat dari sisi paketnya itu terdapat suatu kita akan melihat di sini bahwa kita mengirim ada ICMP, echo, ping, ada reply-nya dan sebagainya. Dan kita lihat dari sisi internet protokolnya, kalau kita lihat di sini, maka kita akan melihat bahwa dari komponennya ini ada macam-macamnya ya. Jadi ada komponen-komponen bagian-bagian di sini. Jadi kalau kita lihat di sini ada source, ada targetnya dan seterusnya, ada version, lalu di sini di dalamnya masih ada komponen-komponen lainnya ya, dan ini source dan sebagainya. Jadi kita akan melihat dari sisi IP protokolnya tersebut. Let me see. Nah, kita akan melihat bahwa ada time to live dan sebagainya sesuai dengan yang kita lihat di sini. Jadi di dalamnya di sini ada time, di sini ada paket-paketnya di sini ya. Jadi ada tempat-tempatnya tertentu di situ. Oke, yang paling penting dari situ adalah dari sisi identification ya. Jadi identification-nya itu akan menunjukkan ini paket nomor berapa. Jadi paket dari yang kita kirim tersebut. Nah, jadi kita akan melihat bahwa ada flag-nya di sini yang menyebutkan bahwa paket ini tidak difragment. Maka kita akan melihat bahwa di sini paket dari sisi ICMP-nya panjangnya sekian dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi karena paketnya ini kalau kita sudah lihat tadi itu bahwa kapasitasnya dari sisi MTU-nya itu adalah 1500. So, apa yang terjadi kalau saya kirim size-nya itu misalnya 1600, maka ping ini saya akan kirim 4 paket dan kita bisa melihat di sini bahwa terjadi fragmentations. Jadi kita akan melihat ada paketnya yang pertama itu, ini saya kecilkan lagi aja supaya lebih kelihatan. Nah, jadi kita akan melihat bahwa flag-nya itu adalah fragmentnya set. Artinya si IP ini menjelaskan bahwa ini paketnya masih ada lanjutannya. Jadi menunjukkan bahwa ini di kotak ini masih ada lanjutan kontennya dari kotak yang lain. Dan ini adalah kotak nomor isinya adalah offset yang ke-0. Berarti ini adalah kotak dari pertamanya. Dan kita akan melihat di sini next-nya lagi, ini kita akan melihat bahwa pasangannya dari kotak ini kita akan melihat dari sisi identification saja. Dalam hal ini adalah paket 34828. Maka next-nya kita akan melihat bahwa ini next-nya di sini masih paket 34828, tetapi yang ini udah terakhir dia bilang oke, sudah tidak ada fragmentasi lagi. Jadi ini adalah paket yang terakhir dan ini offsetnya. Jadi kalau kita lihat di sini offsetnya adalah 0, lalu ini ditambah paketnya dia sendiri adalah 1484, maka panjangnya ya, maka ini dia akan menunjukkan bahwa ini adalah lanjutan dari 1484. Jadi kurang lebih menunjukkan bagaimana ini mekanisme si IP itu memecah paketnya itu dalam beberapa kotak. Lalu kita akan melihat bagaimana kalau yang terjadi itu sekarang paketnya saya lebih gedekan lagi, misalnya 32, berarti akan lebih dari 2 kotak. Dan kita akan lihat di sini. Nah,
kita akan lihat di sini bahwa paketnya sekarang akan dipecah dalam 3 ya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah paket nomor 59122 dan dia masih menunjukkan bahwa fragmennya set. Berarti ini bukan kotak satu-satunya ya, masih ada lanjutannya. Dan ini menunjukkan itu adalah paketnya yang ke 0. Lalu nextnya itu adalah ini kita akan lihat di sini, ini masih terjadi fragmennya masih set dan ini offset yang 1480. Jadi kalau tadinya sebelumnya ini offsetnya 0, paket yang kedua ini adalah 1480. Paket ketiganya kita akan melihat bahwa ini masih nomor paketnya masih 59122 dan di sini udah menunjukkan yang terakhir. Jadi no, tidak ada lagi paketnya ini. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa dari 3 paket itu ada frame ke 316, ada frame ke 317 dan ada frame ke 318. Berarti dalam satu paket ini dipecah menjadi 3 paket IP. Jadi dilempar seperti itu dan totalnya itu ada 3208. Jadi totalnya itu kita akan lihat bahwa di dalamnya itu ada paket Ethernet. Kita akan cari dulu size-nya dari si Ethernet itu berapa. Ethernet header size-nya itu kurang lebih 14. Jadi size-nya itu 14 ditambahkan IP-nya itu kalau IP header size-nya jadi 14, kita akan lihat bahwa itu 20. Jadi 14 tambah 20 dan paketnya sendiri kita akan lihat di sini. Kita akan lihat di sini bahwa tadi 20 tambah 14 berarti 34 ya. Kalau sebentar, we go back here. Jadi 20 sebelumnya adalah 14. Jadi total headernya dari Ethernet 14 ditambah total header IP-nya 20 berarti 24 dan paket size-nya sendiri dari sisi ICMP itu sendiri itu adalah 1480. Maka kita akan lihat total size-nya berarti 1480 ditambahkan 20 ditambahkan 14, maka totalnya adalah 15 14 ya. Dan kita akan melihat di sini bahwa total size-nya itu adalah 15 14 ya. Kita akan melihat di sini. Jadi paketnya itu ada 14 15 14. Jadi udah size-nya demikian. Dan yang kecil, yang terakhir size-nya tinggal sisanya di 282. Jadi kurang lebih perkiraan dari sisi lempar paketnya seperti itu. Nah, balik lagi size-nya itu juga penggunaan dari ICMP, jadi ping-nya itu sendiri juga sangat tergantung dari operating system ya. Jadi ini saya menggunakan Kali Linux. Jadi dalam hal ini Linux kita ping kita akan lihat help-nya ini akan banyak ya. Jadi kita menggunakan size dan sebagainya. Berbeda kalau kita misalnya menggunakan Windows. Jadi kalau kita menggunakan Windows, ini Windows, kita akan lihat paketnya, toolsnya. Kita akan lihat ping opsinya beda ya. Jadi kalau di sini bukan pakai min S ya, tapi di sini pakai min L. Jadi kita bisa coba saya nyalakan Wireshark-nya dulu yang di sini. Jadi
akan lihat di sini. Coba saya ping ke berarti saya akan ping ke 192 ke salah. Oke. 192.168.19.41. Maka kita akan melihat di sini paketnya bahwa terjadi adanya bukan yang di sini ya. Jadi ini harus di yang interface-nya keliru saya. Kelihatannya harus menggunakan yang mungkin yang ini ya. Nah, jadi kalau ini saya kirim paketnya ke sini dan kita akan melihat bahwa echo ping, echo request-nya di sini. Nah, jadi kalau ini saya mau mengirimkan size-nya yang lebih gede, ini pakai Windows misalnya 1600, maka kita akan lihat juga terjadi fragment sama ya. Jadi terjadi fragment IP di sini, lalu juga ada echo, lalu baru pingnya. Jadi kurang lebih sama ya. Jadi kalau ini saya menggunakan yang 3200, maka terjadi fragmentnya juga lebih gede lagi ya. Nanti kita akan melihat bahwa fragmentnya juga terjadi. Ini saya matikan aja. Dan kita akan melihat bahwa fragmentnya juga dipecah dalam 3 paket ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi IP-nya, kita akan melihat bahwa total length-nya 1500 sesuai dengan itu. Lalu ada flag-nya masih ada more fragment. Jadi dia akan kasih tahu bahwa masih ada paket yang lanjutnya. Dan ini adalah offset yang 0. Lalu next-nya lagi masih ada paket yang lain lagi. Ini adalah offset yang ke 1480. Lalu yang terakhir baru dia bilang oke, yang ini sudah nggak ada offsetnya lagi, nggak ada paket lanjutannya lagi, jadi tidak ada fragmentasi lagi di situ. Nah, jadi itu mungkin sedikit mengenai fragmentasi. Kita akan coba menggunakan bagaimana kita memanfaatkan fragmentasi ini dalam security. Jadi misalnya kita menggunakan Nmap ke port 80 terhadap ke Freya. Saya mengirimkan min s sync ke dalam Freya, maka kita akan melihat bahwa port 80 open gitu kan ya. Dan kita melihat dari sini bahwa ada prosesnya ini. Kita akan lihat di paling bawahnya ini bahwa dia akan mengirimkan sync ke paket dari sini, dari IP saya ke 41 dengan sync, lalu ada jawab sync act, dan karena ini dia cuma probing aja, jadi dia menggunakan tanduk half open, maka dia mengirimkan reset. Apa yang terjadi kalau misalnya kita mau melakukan fragmentasi? Jadi kita mengakalin dari sisi mungkin IDS atau firewall untuk melakukan penyamaran dari kita punya port scan. Jadi kita bisa let's see parameternya dari Nmap itu masih ada parameternya adalah min F kecil. Mana min F kecil yang menunjukkan, nah ini. Jadi kita memfragment si paketnya. Jadi kalau ini yang terjadi, kalau kita akan melihat di sini, saya menambahkan di sini adalah min F. Jadi saya pecah paketnya itu dalam paket fragment yang kecil-kecil, maka dia tetap juga open. Tapi kalau kita akan lihat di sini, kita akan melihat ada terjadinya fragmentasi. Nah, kita akan melihat di sini bahwa ada IP-nya di sini dipecah. Dan kita akan melihat bahwa IP-nya kecil sekali, dia cuma 8 byte. Dan ini di fragment, ada paket lanjutannya, lalu dia masih ada paket lanjutannya offset, baru di sini ditutup dengan sync-nya.
Nah, jadi ini bisa terjadi si IDS ataupun firewall dia bisa ketipu dia karena ini paketnya dipecah dari kecil-kecil dan dia tidak bisa melakukan apa namanya yang disebut dengan rekonstruksinya. Jadi dia nggak tahu kalau ini adalah sebetulnya paket dari sisi syncnya karena dia dipecah dalam paket yang kecil 8 byte 8 byte dan kita lihat bahwa kecil dipecah-pecah dalam 3 byte. Jadi kan sebetulnya ping 24 itu dari syncnya itu dari TCP syncnya dia pecah dalam 3 8 byte 8 byte. Jadi ini salah satu teknik yang digunakan untuk melakukan pengelabuan ya terhadap device-device security. Demikian mengenai paket fragmentations, mudah-mudahan bisa menjadi berguna.